A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istinja, bab menerangkan tentang istinja, yaitu cebok. Al-istinja wa izalatu ma talawwasa bi al-makhraj bima'in al-hajaran aw nahwi. Cebok adalah menghilangkan sisa-sisa barang yang gobreti dari perkara yang keluar dari kubul dan dubur ya. Jadi ketika orang kencing atau berak ini kan masih ada sisa, masih ada bekas najisnya, ini dihilangkan dengan istinja dengan cebok ya, dihilangkan dan itu namanya cebok atau istinja. Menghilangkannya bimain dengan air. Istinja itu satu dengan menggunakan air, au hajaran atau bisa menggunakan batu, au nahwi atau seperti batu ya, yaitu sesuatu yang padat ya, yang tidak lembek, yang suci atau tidak dimuliakan ya. Contohnya yaitu daun atau kayu ya, atau kreweng ya. Mengecualikan yang lembek ya, lembek. Contohnya plastik itu tidak cukup. Tisu kayaknya kok bisa cukup, bisa tidak ya. Kalau mungkin menghilangkan bekasnya kencing mungkin kok masih bisa, tidak menghilangkan bekasnya tai kok ya mungkin bisa, mungkin tidak ya. Kemudian harus suci, mengecualikan tidak suci, yaitu teletong yang keras dibuat untuk istinja bisa. Kemudian yang dimuliakan, yang tidak dimuliakan, mengecualikan yang dimuliakan, yaitu makanan. Cebok dengan makanan tidak boleh ya, tidak boleh. Contohnya lagi yaitu tulang itu dimuliakan, maksudnya tulang itu makanannya jin. Kaifatul istinja, cara cebok. Yumsahul kharij bisalah sati ajarin hatta tazula ainun najasah. Bekas dari perkara yang keluar tadi itu dibasuh 3 kali dengan menggunakan batu ya, sehingga benda najis yang ada di silet atau di zakar ya, atau di farji ini hilang. Tapi kalau dalam kitab-kitab fikih itu batu itu tidak bisa menghilangkan ainun najasah, tapi hanya menghilangkan asarun najasah, labet. Artinya orang yang cebok dengan menggunakan batu ya, itu pasti masih ada najisnya, cuma dimakfu. Artinya jika ketika dia sholat maka tetap sah ya. Al istismar bil ajar yuzilu asaran najasa, orang ainan najasa ya. Tidak bisa orang cebok dengan menggunakan batu terus asar dan ainnya hilang ya, hilang semua, nggak bisa, kecuali dengan menggunakan air. Cebok menggunakan air pasti ainun asarun najasah hilang, ainun najasah hilang, dan benar-benar suci, benar-benar hilang semua. Makanya syarat istinja dengan batu itu ada syarat-syaratnya, yaitu termasuknya
tidak berpindah-pindah najisnya. Contohnya kalau air kencingnya pindah di paha ya, kecipratan paha, atau ini ada yang menempel di bokong, ini ketika dihilangkan dengan batu tidak bisa diusap dengan batu, dilalati dengan batu, nggak bisa karena dia tidak bisa menghilangkan najis. Harus tidak pindah ya ning metu pancen sing diresiki iku bolongan silit karo bolongan ya. Itu syarat istinja dengan menggunakan batu. Mulanya istinja dengan menggunakan batu itu ada syarat-syaratnya. Beda dengan istinja menggunakan air atau menggunakan air, itu lebih mudah, lebih praktis. Dan di Indonesia ini banyak air ya, air. Daerah saya ya, nggak tahu daerah yang lain. Itu cebok dengan air lebih enak, lebih gampang. Pemayu salu bilma liyazula asarun najasah. Oh, maksudnya gini, ketika istinja dengan batu, airnya masih, tapi asalnya itu tetap ada. Kemudian setelah diusap dengan menggunakan tiga batu, terus dibasuh dengan menggunakan air. Ini tata cara istinja yang sempurna ya, dengan batu, dengan air. Cuma biasanya cukup dengan air saja atau cukup dengan batu saja. Kalau yang sering yaitu dengan menggunakan air saja. Dibasuh dengan menggunakan air supaya sisa-sisa atau bekas-bekas najis itu hilang. Wa yajuz al-iqtisar ala hadima, dan boleh meringkas cara istinja menggunakan batu atau dengan menggunakan air ya. Wal mau afdal, istinja dengan menggunakan air lebih utama karena dia menghilangkan ainun najasah, juga menghilangkan asal najasah, menghilangkan benda najis dan menghilangkan bekas-bekas najis. Syurutul istinja bil hajar, syarat istinja dengan menggunakan batu. Allah yajifan najas wala yang takilo. Yang pertama, najisnya tidak kering dan tidak berpindah. Allah yahtalita bi najasin akhar, tidak bercampur dengan najis lain ya. Jadi bolongannya silite atau bolongannya zakare ini tidak ada najis lain ya. Entah yang bokong itu asal sebelumnya adalah keluar tai, terus ketetesan air kencing, itu tidak cukup dengan menggunakan batu, harus air. Allah ya tajawuzal makhraj, tidak melewati bolongane ya, berarti menempel yang sekitar, atau tadi saya contohkan menempel di paha atau menempel di bokong ya, maka tidak cukup istinja dengan batu. Maksudnya najis-najis yang keluar dari tempatnya tadi. Ayakunal hajar au ma yakum maqama jafan zahiran qalian tahiran qalian najasah. Batunya atau sesuatu yang menempati batu, ini arti daripada nahwi, yaitu bisa batu, bisa yang lain, yaitu sesuatu yang padat tadi, yang suci, yang tidak dimuliakan. Yaitu harus kering, harus suci, dan harus bisa membedol najis, menghilangkan najis. Mayakum maqamal hajar, barang apa saja yang fungsinya sama dengan batu, sama-sama bisa digunakan istinja. Yakum maqamal hajar kullu jamidin tahirin ghairi mutaramin kawaraken wa khosabin, yaitu yang bisa menempati fungsinya batu, itu setiap sesuatu yang padat, yang suci, yang tidak dimuliakan ya. Nah, yang saya terangkan tadi seperti daun dan seperti
spring ya, bambu atau kayu atau yang lain. Sunanul istinja, kesunahan istinja, yaitu sesuatu yang baik dilakukan saat istinja ya, mendapatkan pahala kesunahan istinja. Seyogyanya, seharusnya, sebaiknya ya, yang dilakukan saat istinja. Taqdimur rijli yusra inda dukhul wal yumna indal khuruj, yaitu ketika masuk ke kamar mandi disunahkan untuk mendahulukan kaki kiri, dan ketika keluar disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan. Ayatul mustanji inda dukhulihi bismillahirrahmanirrahim. Ketika masuk ke kamar mandi atau ke jamban, orang yang mau cebok atau orang yang mau qadil hajat ya, orang yang mau mendatangi hajat ngising temu ya, membaca bismillahi a'udzubillahi minal khubuthil khaba'is. Aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan, atau ada yang menafsiri dari jorok ya, kejorokan atau najis. Indah khuruji alhamdulillahilladzi adzaba'al adzab wa afani, dan ketika keluar disunahkan untuk membaca alhamdulillahilladzi adzaba'al adzab wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit atau kotoran dariku dan selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepadaku. Ayub ta'idan ayun nas, yang ketiga yaitu ketika qadil hajat, ketika berak atau kencing menjauh dari manusia, hatta la yarau ahadun, sehingga tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ini kalau di hutan ya, atau di padang pasir, atau di laut ya, atau di lapangan, atau di outdoor lah, saya kira istilah outdoor, di luar. Kalau di rumah ya tempatnya ya di jamban itu. Kalau memang dekat dengan orang ya kadang ya dia bisa mendengar suaranya ya, kayak melihat tetap nggak bisa. Wala isma'u sautama yakhruju minhu, dan seorang pun tidak mendengarkan suara yang dikeluarkan bu entot bu nguyuh taine. Wala yashumarihu, dan seorang pun tidak mencium baunya. Ayastanjia biadi al-yusra, ketika cebok disunahkan untuk menggunakan tangan kiri, wayang silaha qoblal istinja ba'dahu, dan tangan kiri dibasuh sebelum istinja dan setelah istinja. Astabri ampi makhraja minhu, dan membersihkan semua yang keluar atau sisa-sisa yang keluar dari kencing atau berak ya. Makruhatul istinja, kemakruhan ketika cebok, sesuatu yang hendaknya dihindari. Al-baulu fil ma'il katsir, kencing di air yang banyak ya. Air yang sedikit lebih makruh atau haram ya. Karena ketika banyak itu potensi tidak merubah air tersebut ya, tetap nanti airnya bisa suci mensucikan. Nomor 2, hamluma fi dzikrullah, yaitu kemakruhan istinja lagi, yaitu membawa tulis kertas atau buku atau papan yang atau cincin atau kalung ya, yang bertuliskan nama Allah. Jadi dicopot ketika masuk jamban, atau kalau tidak di jamban ya dicopot dulu ya, diletakkan dulu. Istiqbal kiblat, menghadap kiblat. Istilahnya orang yang kencing atau berak
makruh menghadap kiblat, al-istidbar atau membelakangi kiblat. Ini ketika memang tidak di jamban ya. Kalau di jamban tidak makruh. Kalau di tempat yang disediakan untuk kencing atau berak maka tidak makruh. Ini di outdoor, di tempat tempat luar. Itu makruh. Makruh qadil hajat ya, itu maksudnya istinja ya, memasukkan qadil hajat, itu orang yang ngising yang wihati. Itu makruh menghadap atau belakang, kecuali ada satir. Jelas kalau jamban ada satir, bangunan yang dibuat untuk kencing atau berak. Tapi kalau di luar rumah, di oro-oro atau di hutan atau di pantai ya, di outdoor, luar ruangan, ini ketika ada satirnya maka tidak makruh. Satirnya minimal 32 cm atau 38 cm ya. 32 cm minimal ya, dhuwur ya lebih bagus, dan jaraknya kurang dari sekitar 1,5 meter. Jarak antara orang yang berak dan kencing dengan satirnya ini kurang dari 1,5 meter. Berarti tidak kurang ya, cedak, lebih cedak. Muqabalatu mahabirih, yaitu yang nomor 4, yaitu menghadap tempat berselirnya angin. Masalahnya nanti bisa mabur-mabur uyuwe ya, atau taine atau baune bisa kemana-mana. At-takalum lighairi talabi ma yuziru bin najasa, berbicara saat kencing atau berak, kecuali untuk minta sesuatu yang bisa menghilangkan najis ya. Contohnya jaluk kiduke ya, atau jaluk batune, atau jaluk lainnya, atau teknik fikih, kita fikih besar lil hajat atau lil darurah tidak apa-apa. Al-basku, yaitu itu watah makhot lan riya bila hajat tanpa hajat. Raf'ul basar la sama, kemakruhan lagi yaitu melihat langit, menatap langit ya, menghadapkan matanya ke langit, delok langit. Yang ke-8 qadul hajat tahta syajaratun musmirah, yaitu kencing atau berak di bawah pohon yang berbuah. Ini makruh. Au dzillin tajtami'u finnas, atau kencing atau berak di yup-yupan ya, yup-yupan di bawah atap ya, di bawah atap atau yup-yupan yang mana sering orang berkumpul di sana. Al wudu, bab wudu, syurutul wudu khamsatun, syarat wudu ada 5. Ayakunal mutawaddi musliman, orang yang wudu harus muslim ya, karena ini ibadah harus muslim. Orang yang kafir, orang yang non muslim tidak sah wudunya ya, karena ini ibadah. Orang kafir orang isa melakukan ibadah karena dia tidak iman. Dia bisa wudu atau bisa melakukan ibadah lainnya kalau dia masuk Islam dulu, syahadat dulu ya, iman dulu. Ayakuna mayizan, yang kedua yaitu harus tamyiz. Tamyiz itu berarti memasukkan balik, apalagi atau anak kecil yang sudah pintar, sekitar umur 7 tahun 8 tahun 6 tahun mungkin ya lumayan pintar. Allah yakun ala adil wudu hailan yamna usulal ma ilal basyarah kasam'in wa syahmin wa masyain. Yang ketiga yaitu syarat wudu, yaitu di atas anggota wudu seperti wajah, tangan, kaki itu tidak ada hail atau benda yang mencegah sampainya air kepada kulit ya. Kalau ada ya dihilangkan.
Contohnya kayak ada lilin ya. Nah, terus ada ini ada gajah sahmen, lemak atau gajah. Wa masyanin lan belek. Belek ketika wudhu itu dihilangkan ya, dihilangkan. Mengecaukan HL itu benda yang bisa menghalangi air ke kulit, yaitu asar. Asar itu bekas. Contohnya ke polpet, ke spidol ya, yang masih di tangan, di kaki sama mana. Bahkan cat juga. Cat kalau tidak air, kalau sudah asar, ada airnya, gundanya sudah dihilangkan, masih ada asarnya, maka itu enggak apa-apa, tidak menghalangi sampainya air ke kulit, dan tidak menyebabkan wudhunya tidak sah ya, wudhunya tetap sah. Yang dihindari adalah benda itu berarti ada materinya, ada bendanya. Seperti asar mau pulpen, spidol, terus asar cat, asar celak, dan kitab-kitab. Nomor 4, Allah yang kita fardun furdi sunatan, tidak meyakini fardunya wudhu adalah kesunahan wudhu. Yang kelima, al-ma'ut tahur, yaitu air yang suci mensucikan. Harus menggunakan air suci mensucikan, kalau yang lain nggak bisa. Contohnya nganggo air teh, wudhu be teh raisa, wudhu be air kelapa raisa. Wudhu karo banyu mustakmal nggak bisa ya, kecuali teh air banyak tidak ada mustakmal. Kalau itu wudhu sitaton, fardunya wudhu ada 6. Waya an-niyat indah Gusti Allah Subhanahu. Yang pertama yaitu niat ketika membasuh wajah ya, tempatnya niat itu di wajah ya, di wajah. Artinya ketika setelah wajah baru niat, atau sebelumnya wajah baru niat, tapi pas wajah tidak niat maka tidak cukup. Tapi sebenarnya gambaran niat itu mudah ya, mudah. Yang penting ada tujuan. Orang tujuan wudhu itu sudah niat itu, karena niat wudhu itu nawaitul wudhu, niat wudhu. Dan nawaitul wudhu itu kalau diartikan dalam hati ya, aku pengen wudhu. Jadi pas melakukan wudhu itu tujuannya wudhu, cukup. Itu biasanya mulai sebelumnya masuk wajah itu niat ini, sampai basuh wajah itu ini niat. Karena orang mau ke keran air atau mau ke jeding itu pasti dia tujuannya wudhu. Nah, tujuannya wudhu, bukan tujuannya bermain atau yang lain. Itu sudah niat. Ketika membasuh wajah dia ingat, dia bertujuan untuk wudhu, itu sudah cukup ya. Jadi gampang, orang itu pasti niat, nggak mungkin nggak niat. Ghusl wajhi, yang kedua yaitu membasuh wajah. Membati sari rasi lam dadak lah nih. Jadi aja was-was lah, aja was-was. Tidak ada was-was, tidak ada. Zaman sahabat kalau yang was-was itu anyar-anyar wae. Itu mungkin khablun fil akli utawa jahlun fiddin. Orang yang was-was itu sebab salah dalam memahami agama, utawa memang bodoh. Orang memang bodoh atau ada cacat dalam akalnya. Atau memang kurang paham dalam agama. Karena kalau dipahami secara sebenarnya itu mudah. Agama itu mudah ya. Agama itu mudah, wudhu mudah, sholat mudah, semuanya mudah ya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika bu'istu bil hanifi asama, aku diutus Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama yang mudah, asama yang mudah. Dewa Allah taala
wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj ya. Allah tidak menjadikan agama adalah kerupukan, kesempitan, tapi luas. Alam nasyal kasadrak wa wada'na angka wisrak ya, diluas. Innama yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu. Sebenarnya Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan ya. Mudah, wudu itu mudah. Wong gak mungkin gak niat. Niat itu qasdu, bertujuan. Wong pas ning wajah itu kan mesti di ini bertujuan wudu kan. Bahkan sebelumnya itu ya bertujuan, pas wajah bertujuan, pas tangan bertujuan. Jadi niat itu mesti, gak mungkin gak. Gak mungkin gak. Nah kok dalam takbir fikih kadang ada takbir membahas niat bersamaan dengan awal basuhan wajah. Itu maksudnya gini, ketika membasuh wajah kemudian niat, maka yang bersamaan dengan niat itu adalah awalul ghusli, yaitu dianggap basuhan pertama ya, basuhan pertama. Jadi contohnya ini jalan-jalan terus hujan, terus wajahnya kena air ya. Terus dia ini niat wudhu, aku sisan wudhu lah pas yang kena wajah tetesan bareng karo niat iku awalul ghusli. Tapi nek wong ameh ning jeding, wong ameh ning ameh ning kowe jenenge ameh ning keran, kok awal wis niat iku mesti pas basuh wajah yo mesti niat. Bahkan kalau mazhab selainnya Syafi'i itu tidak harus bersamaan dengan wajah. Wong niat awal ya, terus bariku dek ini niat wudhu lali, terus dek ini basuh wajah lali, dek ini wudhu atau niat wudhu terus rak wudhu terus dia jalan-jalan atau naik motor terus kudanan kena wajah, itu sudah cukup. Tapi niat gampang lah, wong anggar tujuan wudhu terus seperti ini. Niatku tujuan mudah, kayak mudah jelas. Membabati sa'ir ra'si lam tadzakane. Iki batasan wajah, yaitu dari tempat cukurnya rambut sampai tempat apa jenis tempat janggut, laminal udhuni ladun. Iku batas panjangnya, batas lebarnya yaitu dari telinga satu ke telinga yang lain, itu batas lebarnya. Kalau membasuh diusahakan dilebihi ya, dilebihi sedikit banyak, sebab dengan dilebihi otomatis semua wajah terbasuhkan ya. Nah ini perlu perlu dicermati nih. Karena batasan wajah itu antara cukule rambut bagian atas ya dengan janggut. Ini perempuan yang sholat ya, yang pakai rukuh itu kewajibannya sebenarnya itu ditutupi janggutnya ya. Ditutupi janggutnya karena auratnya perempuan saat sholat itu semua badan kecuali wajah dan tangan. Lah tek ijik janggute iki ditutupi berarti kan wajah tok sing ketok. Tapi tek di bawah janggut berarti tidak wajah kelihatan. Nah, di bawah janggut ya, di bawah janggut, di atas bulu iki kelihatan ya. Dadi sing wis kadung ya ora apa-apa. Sebab sebagian ulama kata ya ora apa-apa, tapi tek sing apik ya ditutupi, diangkat sithik ya. Nek wis reti ya dilakoni. Terus lihat ini mal munfaqah ini yang ketiga itu membasuh tangan sampai 2 sikut wa tahtal al-dhafir atau wilah, termasuk tangan yaitu bawah-bawah kuku yang panjang, allati tasturul anamil, yang menutupi jari-jari. Jadi kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku ini wajib dihilangkan ya, wajib dihilangkan. Ketika ada kukunya dipotong ya penak wudune, nek kukune dawa iki kudu diresiki. Itu menurut salah satu kaul ya, menurut salah satu kaul. Tapi kaul yang lain, pendapat yang lain nggak kudu
diresiki gak kudu. Jadi seumpamanya ada kuku dikit-dikit itu nggak kebaso nggak masalah, karena itu sulit. Itu termasuk yang berpendapat adalah Imam Ghazali yang mengatakan enggak harus. Tapi baiknya untuk keluar dari khilaf ya dibersihkan. Tapi kalau sedang sakit atau kangelan, pas kangelan ya nggak apa-apa. Atau kaduk wudu pas cepet-cepetan kadung si Allah kotoran bawah kuku nggak apa-apa, karena ada sebagian pendapat yang mengatakan nggak apa-apa. Mashu ba'di ra'si, yang keempat itu mengusap sebagian kepala ya. Kepala boleh, rambut boleh ya. Rambut boleh. Kalau nggak punya rambut ya kepalanya. Kalau punya rambut, rambutnya nggak apa-apa ya. Wa ilam yakun ali sya'run, walaupun tidak punya rambut ya berarti kepala. Wala yakfi mashu sya'rin tolaan hadirasi, tidak cukup mengusap rambut yang panjang yang keluar dari batas kepala ya. Ketika ada rambut panjang yang dibasuh adalah bagian pucuk yang tidak di kepala, maka tidak cukup ya. Harus rambut yang di batas kepala. Ghuslu rijlaini, fardunya wudu yang kelima yaitu membasuh dua kaki al-ka'bah ini sampai ke tumit atau mata kaki ya, mata kaki. Itu batas minimal ya, sama dengan membasuh dua tangan itu. Siku itu batas minimal. Ketika dibasuh ke atasnya, maka sunnah lebih baik ya, lebih baik dan sunnah. Kalau di tengah-tengah antara sikut dan kelek, atau kalau kaki berarti sampai tekan kentol antara mata kaki dan lutut ya. Wajib ghusl aqibaini wa syuquqihima, wajib membasuh dua mata kaki dan garis-garisnya, pokoknya rata semua ya. Karena nanti kesunahan wudhu itu termasuk adalah itolatul ghurrah, yang kitab-kitab fikih itu, yaitu ketika wudhu itu basuhnya itu sampai tekan kelek atau sampai pertengahan kelek, yang kaki itu sampai ke kental ya, kental atau betis, atau sampai ke lutut. At-tartib bainal a'dha al-arba'ah, berdua karena yaitu harus tertib, harus urut, tidak boleh kaki dulu baru wajah ya. Itu urut tadi, basuh wajah sampai basuh kaki, urut, basuh wajah, baru basuh wajah, basuh tangan sampai ke sikut, sampai ke atasnya sikut dikit ya, terus basuh kepala atau rambut, terus basuh kaki ya. Itu fardu-fardunya wudu. Sunanul wudu kasiratun, kesunan wudu banyak sekali. Kalau di sini disebutkan 15. Minha atasnya yang pertama itu membaca basmalah, mulanya dengan membaca basmalah. Yang kedua ghuslul kafaini qabla idkhalihi ma'al ina. Yang kedua yaitu membasuh dua epek-epek sebelum memasukkan ke wadah. Atau tidak memasukkan di ina atau pancuran ya tetap disunahkan untuk membasuh epek-epek ya. Asiwaku, terus siwakan atau sikat gigi. Al-madmadatu, yaitu berkumur sebelum membasuh wajah. Al-istingsaku, ngesep banyu irung. Yang keenam yaitu mashu jamir ra'si, yaitu mengusap kesemaan kepala. Kepalanya dibasuh kabeh ya. Fardune wudu, kewajiban wudu sebagian kepala cukup. Bahkan satu rambut cukup ya, cara madzhab Syafi'i. Tapi cara madzhab Hanifah, Abu Hanifah itu minimal unyeng-unyeng, sak nasiyah.
sak kepokan. Nomor 7 masul udhuna ini zahirima batima. Yang ketujuh itu mengusap dua telinga, bagian luar dan bagian dalam. Takhlilu asabil yadaini warisini, yaitu ngapu rancang utawa nyela-nyelane driji tangan dan kaki. Tahlilia al-kasifah, nyela-nyelane jenggot yang tebal. Kalau yang tebal ini disela-selani, dimasukkan tangannya ya. Ning jenggot ya nyela-nyelane. Tahrikul khatam, yaitu mengubahkan ali-ali ketika ngewali-ali atau dicopot lah. Taqdimul yumna al-islam, mendahulukan yang yang kanan daripada yang kiri. At-taslis, yaitu membasuh atau mengusap sebanyak 3 kali, masing-masing sebanyak 3 kali. Al-muwalatu, yaitu nuli-nuli, artinya antara bagian wudu yang satu dengan yang satu lagi itu beriringan ya, tidak ada jeda yang lama. Sudah lama itu contohnya kayak contohnya duhur jam 12 basuh wajah, jam 1 terus basuh tangan, terus jam 3 basuh, itu jenenge tidak mualah ya. Tapi tetap sah selama tidak di tengah-tengah tidak ngentot dan tidak itu sesuatu yang menjadikan hadas. Adalku yaitu menggosok, doa ba'dahu yaitu doa setelah wudu, yaitu doane ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhirnya. Untuk meringkas ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Allahumma ja'alna tawabin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu tak cukup. Makruhatul wudu arba'atan, kemakruhan wudu ada 4. Al-israf fil ma', yaitu berlebihan ketika menggunakan air ya. Cara nguripno keran iku apa jenenge mancure dipolno. Iso sithik-sithik mancure, ngetir ya atau separuh lah. Nah, sithik-sithik. Iku tek berlebih-lebih dan menggunakan air hukumnya makruh. Al-isti'anah, yang kedua al-isti'anah alaihi bi akhar. Ilali uzin, itu njaluk bantuan orang lain. Yaiku kong basono wajahe, kong basono tangane ya. Ilali uzin, kecuali uzur, itu samane sakit atau yang lain. Azyada ala salasin, ketika membasuh atau mengusap itu lebih dari 3 kali. Itu makruh malahan. Kurang dari 3 kali ya makruh, lebih dari 3 kali makruh. Tasyiful adha, yang keempat yaitu ngandui utawa ngelap bagian wudu yang sudah dibasuh, jadi garing ya. Jadi bing teles, kecuali kalau sangat dingin mungkin ya, dingin atau keadaan sakit maka tidak makruh. Mutilatul wudu arba'atan, hal-hal yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama kullu ma kharaja minas sabilah, yaitu setiap perkara yang keluar dari kubul atau dubur. Mbuh uyo, mbuh tahi, mbuh cacing, mbuh watu, mbuh sembarang kalir ya. Yang keluar dari mbuh madhi wadi ya. Yang keluar dari salah satu kubul dan dubur maka membatalkan wudu. Zawal aqli, bisa karen, hilangnya akal karena mendem minum-minuman keras ya, itu membatalkan wudu. Al-maradin atau sakit, yaitu dengan semaput atau dengan stroke ya, atau koma, itu membatalkan wudu. Al-jununin atau gila, itu membatalkan wudu. Al-igmanin atau semaput atau ayanan. Au-naumen ghairi makin ma'akdahu, atau hilangnya akal dengan sebab tidur tapi bokongnya itu tidak menempel di lantai,
Kalau bukunya masih menempel di lantai, maka wudhunya tidak batal ya. Contohnya kaya tidur telentang atau tidur mengkurap ya, itu membatalkan wudhu karena bokongnya gak menempel di lantai, kudune duduk. Yang ketiga yaitu lamsu besyari melaten gairah mahraman bukir hailin, menyentuh kulit perempuan tidak mahram tanpa ada hail, tanpa ada penghalang, langsung kulit ketemu kulit, nah, itu batal ya. Masu farji adamin bibatil kaf, yang keempat yaitu memegang farji, yaitu zakar atau silet atau farji atau bolongan ya perempuan, hasilnya perempuan, baik farji sendiri atau farjinya orang lain, bibatil kafi dengan apa-apa bagian dalam, labi dzahiriha tidak dengan bagian luar tidak membatalkan wudhu ya, bagian luar apa-apa, wa harfiya dan pinggirnya itu juga tidak membatalkan wudhu, wala birusil asabi, pucuk-pucuknya gerigi juga tidak membatalkan wudhu. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.